Selamat datang di channel Feby72, channel yang mengulas alur cerita film dari awal hingga akhir. Film yang akan diulas kali ini berjudul The Boy Who Harnessed the Wind. Sepintas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam film ini menceritakan anak yang memanfaatkan angin menjadi harapan. Namun yang tersaji dalam alur cerita lebih dari itu. Film digambarkan dengan berbagai macam konflik di dalamnya, mulai dari kegigihan serta hambatan William menggapai mimpinya, gambaran pemerintahan dan pihak swasta yang hanya menguntungkan mereka, serta masih banyak lagi. Film bergenre drama yang diambil dari kisah nyata ini diperankan oleh Maxwell Simba sebagai William, Aisyah Maiga sebagai Agnes, Lily Banda sebagai Annie, Lemogang Sipa sebagai Kacigunda, Gilbert Falakeza sebagai Gilbert. Selain itu, film ini juga dibintangi, ditulis dan disutradarai oleh Chiwetel Ejiofor yang berperan sebagai Trewell. Berikut rangkuman alur cerita film Bocah yang Memanfaatkan Angin. Berlatar waktu tahun 2000, film ini dimulai dengan menampilkan warga desa Wimbe yang memanen hasil perkebunan. Berselang beberapa saat, saudara Trewell terjatuh di tengah ladang. Saudaranya meninggal ketika mereka sedang memanen hasil perkebunan. Semua warga Wimbe berduka atas meninggalnya saudara Trewell. Di pemakaman hadir suku Nyau, membawakan tarian Gole Wamkulu sebagai bentuk duka cita melambangkan kehilangan yang juga mereka rasakan. Suku Nyau adalah masyarakat rahasia desa Cewa. Selanjutnya, film menampilkan William yang sedang mereparasi radio. William adalah tokoh utama dalam film ini, tokoh yang melatari terciptanya film ini. Ia adalah anak yang cerdas dan inovatif. William dapat memanfaatkan barang elektronik yang ada di pembuangan menjadi sesuatu yang berguna. Selanjutnya, William mendapat hadiah dari kedua orang tuanya. Ia diberi seragam sekolah, yang artinya ia dapat melanjutkan pendidikannya. Setelah memakai seragam sekolah, William mendapatkan Vinto kelas dunia dari ibu dan saudarinya. Bagi sahabat yang belum mengetahui arti kata Vinto, Vinto adalah pujian atau sanjungan yang membuat objeknya tersanjung, kadang juga sampai lupa diri kalau sudah divinto. Tapi William tidak seperti itu. Ia anak yang cerdas. Di scene selanjutnya, konflik mulai dimunculkan. Pertama tentang informasi banjir yang melanda Mozambik. Itu artinya di wilayah mereka di Malawi, di desa Wimbe akan ada kemungkinan terjadi perubahan cuaca yang mengkhawatirkan yang dapat mempengaruhi aktivitas mereka bertani. Film juga menggambarkan Annie, kakak perempuan William, yang ingin melanjutkan kuliah namun terkendala biaya. Trewell, ayah mereka, hanya mampu membayar biaya sekolah William, itu pun masih ada sebagian biaya yang belum dilunasi. Film juga menampilkan euforia pesta rakyat yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Simpatisan NUP atau kubu partai yang saat ini menduduki pemerintahan melakukan pawai besar-besaran di desa Wimbe. Kisah asmara juga tersaji dalam cerita ini, yaitu antara Annie dan Kacigunda. Kacigunda adalah guru sains William di sekolah. Mereka menjalin cinta secara sembunyi-sembunyi. Annie sadar ia akan melanjutkan kuliahnya terlebih dahulu. Ditambah dengan ibunya Agnes menginginkan anak gadisnya tersebut dapat menyelesaikan kuliah dan mendapat pekerjaan yang layak. Namun, cinta dan karisma Kacigunda membutakan harapan-harapan Annie. Di hari pertama sekolah, hujan deras turun sepanjang hari. Di sekolah, William mulai diperingati biaya yang harus disegera dilunasi. Jika tidak dibayar, ia akan dikeluarkan dari sekolah. Di rumah, dari kejauhan, Agnes memandangi suaminya Trewell menanam di ladang di tengah derasnya hujan. Trewell menabur benih kehidupan di ladangnya. Menerobos derasnya hujan sampai hari menggelap dan Trewell tidak peduli, sebab di pundaknya ada tanggung jawab besar yang sedang ia pikul. Keesokan harinya, sepulang sekolah, William dan Gilbert, sahabatnya, mencari barang yang dapat digunakan sebagai penerangan untuk belajar di malam hari. Di sini William menemukan pompa air, selang, dan aki mobil bekas. Di scene lain, di rumah ketua di desa Wimbe, sedang berlangsung dialog antara petani dan pihak pabrik tembakau. Pihak pabrik meminta warga Wimbe menjual pohon yang ada di lahan mereka untuk pengeringan tembakau. Awalnya, semua warga mendengarkan keputusan ketua yang menolak tawaran pihak pabrik.
Namun, ketua juga tidak dapat berbuat banyak setelah Jeremiah, keponakan Trewell, menerima tawaran tersebut. Jeremiah menjual pohon yang ada di lahannya karena perkebunan gagal panen dan ia membutuhkan uang. Warga lain pun sama, mereka membutuhkan uang dan menerima tawaran pihak pabrik. Selanjutnya, film menampilkan aktivitas pabrik tembakau yang mulai menebangi pohon. Suku Nyaw mulai kehilangan sebagian tempat mereka. Sepulang sekolah, William menunjukkan bakatnya memperbaiki radio pada teman-temannya. Malam hari saat pulang menuju rumah bersama Gilbert, William mendapati saudaranya sedang cupika-cupiki dengan Kacigunda. William hanya terdiam, tak berbuat apa-apa. Ia memikirkan sesuatu dan tahu apa yang harus ia lakukan. Seperti biasa, sepulang sekolah, William dan Gilbert menuju tempat pembuangan barang-barang bekas. Mereka mengkhawatirkan Annie yang mereka lihat malam sebelumnya bersama Kacigunda. Akhirnya, Gilbert menyarankan William untuk merusak sepeda Kacigunda agar tidak menemui lagi saudaranya di malam hari. Mereka menuju tempat sepeda Kacigunda. Sesampai di sana, William tidak dapat melakukannya. Dengan sedikit kecewa, selanjutnya Gilbert menyuruh lagi William untuk mengambil lampu sepeda Kacigunda. Namun William tidak dapat melepasnya. Lalu setelah itu, William kagum dengan dinamo yang dapat menyalakan lampu sepeda Kacigunda, dan ia memikirkan sesuatu tentang dinamo yang ia lihat itu. Di rumah, tabungan keluarga Trewell tinggal sedikit. Uang sekolah William belum bisa dibayarkan, ditambah dengan keadaan kebun yang gagal panen karena cuaca yang tidak bersahabat akibat penebangan pohon yang dilakukan pihak pabrik. William akhirnya dikeluarkan dari sekolah sampai ia dapat melunasi uang pembayarannya. Keadaan semakin memburuk. Lahan tidak dapat diolah, hujan terus-menerus, dan air menggenangi ladang. Trewell mencoba bertemu dengan teman lamanya yang bekerja di pabrik tembakau. Ia akan membayar pohon-pohon yang telah dibeli pihak pabrik agar menghentikan penebangan. Namun usahanya sia-sia, ia pulang dengan tangan kosong. Keadaan cuaca semakin memburuk. Yang tadinya hujan terus-menerus menjadi panas yang berkepanjangan yang membuat tanaman tidak dapat tumbuh. Di tempat pembuangan barang-barang, William terus memperbaiki aki. William juga nekat masuk sekolah meskipun ia sudah dikeluarkan. Ia penasaran dengan dinamo yang dapat menghasilkan listrik. Ia bertanya pada Kacigunda mengenai dinamo. Kacigunda tidak tahu banyak tentang itu dan menyarankan William mencari tahunya di perpustakaan. Untuk dapat mengakses perpustakaan, William meminta Kacigunda untuk mengantarnya. Karena memegang rahasia ketika bertemu Annie di malam hari dan melakukan hal terlarang, Kacigunda akhirnya bersedia mengantar William. Di perpustakaan, William akhirnya menemukan buku Using Energy, sehingga ia mengerti dengan kinerja dinamo yang ada pada sepeda Kacigunda. Scene selanjutnya menampilkan Presiden Malawi mengunjungi desa Wimbe untuk melakukan kampanye. Ketua Wimbe menyampaikan keluhan yang mereka rasakan, keadaan mereka yang akan mengalami kelaparan karena gagal panen. Belum selesai menyampaikan pendapatnya, Ketua dibawa ke belakang panggung dan dikeroyok oleh pengawal Presiden. Ketua mengalami luka yang parah di sekujur tubuhnya. Musim panen pun tiba, namun dari hasil ladang, mereka hanya mendapatkan 4 karung jagung dan itu tidak cukup untuk mereka bertahan hidup 60 hari ke depan, atau sampai panen selanjutnya. Akhirnya, untuk mendapatkan uang, Trewell menjual atap rumahnya. Di jalan, melihat warga lain yang tergabung dengan partai oposisi untuk melakukan demonstrasi terhadap pemerintah, akhirnya Trewell ikut bergabung. Alasannya karena keadaan yang terjadi, ditambah pada saat yang bersamaan harga-harga barang ikut naik. William kembali ke perpustakaan. Ia sekarang tahu apa yang harus dilakukan agar mengatasi permasalahan yang terjadi. Namun kendalanya saat ini ia membutuhkan dinamo milik Kacigunda. William yakin dengan rencananya tersebut. Di scene lain, Kacigunda mengajak Annie untuk kawin lari menuju Kumangachi. Ia meyakinkan Annie untuk hidup bahagia di sana. Tapi Annie menolak karena tidak mau mempermalukan keluarganya. Di sekolah, William harus mendapatkan kenyataan pahit. Ia diusir oleh kepala sekolah dan tidak diizinkan lagi untuk bersekolah di tempat itu karena mengikuti pelajaran secara diam-diam. Rencana William masuk kelas adalah untuk menemui Kacigunda agar dapat meminta dinamonya, namun sialnya Kacigunda tidak masuk mengajar karena pergi menemui Annie. William pulang dengan perasaan hancur, tapi tidak membuat mimpinya mewujudkan kincir angin surut.
Di ladang, William memandangi tanah yang kering dan tidak bisa dihidupi tumbuhan apapun. Di jalan, warga berebut mendapatkan gandum dari pemerintah yang murah dibanding dengan harga di warung. Kini keadaan semakin memburuk. Sepanjang perjalanan menuju tempat demonstrasi, Trewell melihat warga saling berebut mendapatkan makanan. Bahkan penjarahan kini terjadi di mana-mana. Trewell memikirkan keluarganya. Ia meminta supir untuk memutar kendaraan agar mereka dapat kembali ke desa. Di desa, Annie dan ibunya beradu argumen. Annie ingin meninggalkan orang tuanya karena tak tahan dengan hidup yang mereka hadapi. Tidak lama kemudian datang seorang yang mengambil persediaan makanan yang dipegang Annie. Berselang beberapa saat, datang lagi kelompok orang yang mengambil persediaan makanan mereka di gudang. Kini mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka dijarah oleh warga yang juga mengalami kelaparan. Sedang di tempat lain, William mencoba mendapatkan gandum. William mengantri sebagaimana warga lainnya. Namun, peluang untuk mendapatkan gandum dengan cara itu kecil. Ia mencari cara lain untuk masuk dalam gudang penyimpanan dan akhirnya ia dapat membeli 1 karung. Untuk saat ini, agar dapat bertahan hidup dengan gandum yang dibeli William, keluarga Trewell menerapkan makan sekali dalam sehari. Mereka saat ini mendapati keadaan yang sangat memprihatinkan. Makan sekali sehari, hujan yang tak kunjung turun, tanaman yang tak dapat tumbuh. William mencoba berbicara dengan Annie untuk meminta dinamo milik Kacigunda agar ia dapat menjalankan rencananya keluar dari permasalahan yang mereka rasakan sekarang ini. Namun, bayaran yang harus diterima William, ia kehilangan kakaknya. Annie menyimpan dinamo untuk William di kamarnya, lalu pergi bersama Kacigunda. Ayah dan ibu William menangis histeris membaca surat milik Annie. Dalam surat tertulis, berkurang satu mulut yang akan diberi makan. Orang tua William mendatangi sekolah tempat Kacigunda mengajar, meminta keterangan dari kepala sekolah tentang keberadaan Annie dan Kacigunda. Namun kepala sekolah tidak mengetahui. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kepala sekolah hanya dapat membantu keluarga Trewell dengan mengizinkan William mengunjungi perpustakaan. William mencoba mewujudkan mimpinya, membuat kincir angin yang dapat menghasilkan listrik. Akhirnya, William berhasil membuat kincir angin kecil yang dibantu teman-temannya. Kincir angin yang berputar karena tiupan angin, lalu memutar dinamo dan menghasilkan listrik yang menghidupkan radio. Sekarang, William membutuhkan sebuah sepeda agar ia dapat membuat kincir angin yang lebih besar lagi. William mencoba mempresentasikan penemuannya kepada ayahnya dengan tujuan ayahnya dapat merelakan sepedanya digunakan sebagai alat utama memutar kincir. Mendengar hal itu, ayah William marah besar. Ia tak mau sepedanya dibuat untuk bahan praktek anaknya yang belum tentu berhasil. Ia lalu menendang kincir angin kecil buatan William dan menyuruh untuk bertani saja. Pada saat ini, hubungan antara William dan ayahnya sedikit renggang. Teman-teman William akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka akan pergi menuju utara karena sudah tidak ada lagi kehidupan di desa mereka. Ditambah dengan kekecewaan kepada William yang tidak bisa mendapatkan sepeda ayahnya untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Kini mereka menganggap kincir angin rancangan William hanya sebuah mainan. Di saat semua teman-teman William telah meninggalkan desa, kini ia sendiri menyiapkan alat untuk membuat kincir anginnya. Kemudian, scene menampilkan ketegasan Agnes menghadapi suaminya Trewell demi mewujudkan mimpi William. Agnes memflashback pengorbanannya ketika ia memilih hidup bersama Trewell. Jadi, ketika berbicara mengenai pengorbanan, sebuah sepeda yang seharusnya dapat ia berikan kepada William adalah sebuah pengorbanan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan Agnes memilih hidup bersama Trewell. Selanjutnya, film menceritakan hubungan William dan ayahnya yang sudah membaik. Trewell kini merelakan sepedanya untuk dijadikan bahan percobaan William membuat kincir angin. Dibantu Gilbert dan warga desa, William merakit kincir angin yang kini semua bahannya telah tersedia. Dimulai dari menyiapkan tiang sebagai tower, memotong sepeda milik ayahnya, menyiapkan aki, memasang pompa air, lalu memasang kincir angin yang telah dipasang di dapur. Setelah semua terpasang, mereka harus menunggu aki terisi listrik agar dapat menghidupkan pompa air. Sambil mencangkul lahan dengan perasaan sedikit cemas, akhirnya yang mereka tunggu-tunggu terwujud. Mimpi William terwujud. Dinamo milik Kacigunda yang dibayar mahal dengan Annie kakaknya berputar atas sepeda ayahnya yang telah dibongkar lalu dipasang di atas tiang kayu yang didirikan bersama warga. Dengan baling-baling yang berputar, lalu aki yang menyimpan listrik dan menghidupkan pompa air yang ia peroleh di tempat pembuangan barang, William berhasil membuat warga desanya keluar dari kemiskinan dan kelaparan yang berkepanjangan. William, sang bocah
yang bukan hanya memanfaatkan angin, tetapi apa yang ada di sekitarnya dapat ia manfaatkan menjadi hal yang berguna. Kini mereka semua dapat tersenyum kembali atas pencapaian yang berhasil dibuat William. Namun di akhir film, warga desa harus kembali bersedih atas meninggalnya ketua Wimbe. Ia mengalami sakit semenjak dikeroyok ajudan presiden, dan seketika pemakaman berlangsung. Tarian Gulewam Kulu kembali dibawakan suku Nyau. Masyarakat rahasia desa Cewa juga merasakan kehilangan atas meninggalnya ketua mereka. Disebutkan, William mendapat beasiswa untuk menyelesaikan sekolahnya di Malawi. Ia juga menghadiri Akademi Kepemimpinan Afrika di Afrika Selatan. Setelah itu, dia menyelesaikan studi lingkungannya di Dartmouth College, USA. Orang tua William, Agnes dan Trivell, sampai saat ini masih tinggal di desa Wimbe. William kembali membangun kincir angin agar semua warga desa dapat menikmati listrik. Disebutkan, Ani tidak pernah berkuliah. Ia bersama suaminya Kacigunda. Ia memiliki 4 orang anak dan mereka kembali ke desa Wimbe secara berkala. Dalam film ini, menurut saya pesan yang dapat diambil adalah jangan menyerah dengan kendala kecil dalam mewujudkan mimpi kita. Sebuah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, dan teruslah mencoba. Itu. Sekian alur cerita film Bocah yang Memanfaatkan Angin. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Bagi yang senang dengan ulasan saya, silakan tekan tombol subscribe.